Presiden Joko Widodo memberikan BLT El Nino dan bantuan pangan untuk masyarakat di Kota Malang, Jawa Timur. Polsek Dukuh Pakis, Polrestabes Surabaya ungkap kasus pengeroyokan. Operasi Cooling System Polri memberikan bantuan bahan pokok kepada pengemudi ojek online di Polresta Barelang. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Jumat 15 Desember 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kepolisian Republik Indonesia melakukan serah terima jabatan terhadap 12 perwira tinggi Polri dari seluruh Indonesia. Upacara sertijab yang bersifat tertutup ini dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dalam sertijab ini Kapolri melantik Kakor Lantas yang baru, yaitu Brigjen Pol Aan Suhanan. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin upacara serah terima jabatan terhadap 12 perwira tinggi Polri. Upacara serah terima jabatan ini dilaksanakan di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Adapun beberapa perwira tinggi Polri yang melakukan serah terima jabatan diantaranya yaitu Kepala Densus 88 Polri dari Irjen Pol Martinus Hukom ke Brigjen Pol Sentot Prasetyo. Kapolda Nusa Tenggara Timur dari Irjen Pol Johannes Asadoma ke Irjen Pol Daniel Tahim Monang Silitongan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Papua Barat. Kapolda Sulawesi Selatan dari Irjen Pol Setio Budi Mumpuni Harso ke Irjen Pol Andi Rian Jajadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan. Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga melantik Kakor Lantas yang baru, yaitu Brigjen Pol Aan Suhanan. Terima kasih khususnya kepada para pejabat lama yang selama ini telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik, dengan penuh dedikasi dan loyalitas, dan tentunya ini tolong untuk terus dijaga dan dipertahankan, khususnya nanti yang akan melaksanakan tugas di tempat yang baru. Saya tetap titip karena kita harus selalu menjaga panji-panji dan institusi Polri. Karena itu, saya harapkan rekan-rekan segera bisa menyesuaikan. Kemudian kepada rekan-rekan yang nanti juga melaksanakan tugas di tempat lain di luar struktur, saya kira semuanya saya harapkan bisa tetap mempertahankan apa yang rekan-rekan telah meraih selama ini, sehingga institusi Polri dimanapun berada akan tetap selalu berjaga. Agenda serah terima jabatan dan pelantikan beberapa pejabat tinggi Polri ini dilaksanakan secara tertutup. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta para jajaran pejabat umum Polri yang turut hadir mengucapkan selamat kepada seluruh perwira yang mengemban jabatan baru. Dari Jakarta, Jelantita Baskara, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan arahan kepada para pejabat baru Polri agar segera beradaptasi untuk menghadapi agenda-agenda nasional yang akan
datang di tahun 2023-2024. Berikut arahan yang diberikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam acara serah terima jabatan pejabat Polri dan pelantikan Kakor Lantas yang baru pada Kamis 14 Desember 2023. Saya kira rekan-rekan harus segera bekerja cepat, lakukan mapping dengan cepat, karena saat ini rekan-rekan menghadapi dua kegiatan operasi. Yang pertama, rangkaian operasi mantap berata yang saat ini sudah masuk dalam tahapan kampanye. Kemarin kita sama-sama saksikan ada kampanye debat pertama, dan tentunya ini berdampak terhadap kondisi harga Kaptimas, baik yang terjadi di dunia maya maupun juga yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu saya titip, tolong segera lakukan langkah-langkah untuk mempelajari kerawanan di wilayah masing-masing. Indeks kerawanan sudah dikeluarkan oleh Bawaslu, demikian juga dari Intel, dan saya kira dengan dinamika situasi yang ada, tentunya juga akan ada dinamika yang berkembang sesuai dengan karakteristik wilayah. Oleh karena itu, lakukan mapping dengan cepat, kemudian lakukan langkah-langkah agar walaupun situasi dan kondisi yang ada tentunya semakin menghangat, namun tugas kita adalah menjaga agar tahapan pemilu yang berjalan betul-betul bisa berjalan dengan aman dan lancar. Oleh karena itu, melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh, apakah tokoh agama, tokoh adat, ataupun tokoh-tokoh lain yang perlu rekan-rekan rangkul, sehingga situasi harga Kaptimas tetap kondusif. Tingkatkan sinergitas dengan TNI, dengan seluruh stakeholder yang ada, sehingga semua menjadi satu kekuatan untuk menjaga situasi Kaptimas agar tetap kondusif. Karena ini adalah perjalanan penting dalam menentukan nasib dan arah bangsa. Dan apapun yang terjadi, tolong tanggung jawab rekan-rekan sebagai pengemban Kaptimas betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, juga akan menghadapi operasi Natal, di mana ini juga ada beberapa kegiatan penting yang tentunya harus kita kawal agar masyarakat yang melaksanakan rangkaian kegiatan Nataru betul-betul juga bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik. Kegiatan malam Natal dan Natal, dan tentunya ini adalah kegiatan yang harus dikawal dan dijaga dan diamankan. Oleh karena itu, bagaimana rekan-rekan betul-betul mempersiapkan pengamanan dengan baik, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang bersifat persekusi, dan khusus kepada Bapak Kadensus, tolong betul-betul dijaga. Dapat mungkin bahwa stereotip yang selama ini menjadi slogan terus dijaga dari pertahanan. Lakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila memang diketahui di lapangan ada indikasi-indikasi yang harus segera ditindaklanjuti. Ada sejumlah juga angkatan lantas, saya kira akan menghadapi harus mudik, harus balik, sudah punya pengalaman, saya kira hingga dilanjutkan. Kemudian juga malam tahun baru, masyarakat akan melaksanakan kegiatan, ada yang melaksanakan ibadah, ada yang melaksanakan kegiatan untuk menutup dan merayakan pergantian tahun
Di sisi lain, tentunya juga ada kegiatan-kegiatan yang irisan dengan tahapan kampanye. Sehingga tentunya rekan-rekan harus siap untuk mengantisipasi hal tersebut. Karena itu, saya harapkan rekan-rekan segera bisa menyesuaikan. Kemudian kepada rekan-rekan yang nanti juga melaksanakan tugas di tempat lain di infrastruktur, saya kira semuanya saya harapkan bisa tetap mempertahankan apa yang rekan-rekan telah raih selama ini, sehingga institusi Polri dimanapun berada akan tetap selalu bekerja. Kepolisian Republik Indonesia melakukan serah terima jabatan terhadap 12 perwira tinggi Polri dari seluruh Indonesia. Dan berikut informasinya. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.